Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Hari ini saya mau pindah tanam atau repotting ya, dari polybag ke pot ukuran 40 seperti ini. Yang saya pindah tanam adalah tanaman anggur. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ketika pindah tanam ke dalam media pot ya, karena ini yang kita pindah adalah tanaman anggur. Dan ketika menanam tanaman anggur, kita membutuhkan sedikit teknik dan juga sedikit perawatan ya. Tidak seperti pada umumnya tanaman-tanaman lain. Ya, jadi langsung saja apa saja yang perlu diperhatikan dalam mulai menanam anggur, khususnya di pot atau di tabulam pot. Yang pertama adalah lubang pada pot. Kita perlu memperbanyak saluran aerasi. Fungsinya agar ketika kita melakukan penyiraman, air itu bisa membasahi seluruh perakaran tanaman, kemudian bisa keluar dengan lancar dan tidak berlama-lama di dalam media tanam atau di dalam pot, dan agar tidak terjadi pembusukan pada perakaran. Selain itu juga fungsi dari lubang agar perakaran dapat bisa mendapatkan oksigen dengan lancar. Kemudian selanjutnya yang pertama ini bagian dasar adalah saya memberikan pecahan genteng ya sebagai pemberat, agar tidak mudah goyang-goyang ketika terkena angin kencang, sehingga lebih stabil posisinya. Selain itu juga fungsi dari pecahan genteng ini juga bisa menyerap atau menyimpan cadangan air ketika kita telat memberikan penyiraman. Selanjutnya adalah arang. Saya memberikan arang kayu ya. Seperti pada umumnya yang kita ketahui bahwasanya arang kayu itu juga selain sebagai rumah bakteri atau sebagai rumah mikroorganisme agar dapat menghidupkan media tanam, arang kayu juga sangat baik untuk menyerap atau menyimpan cadangan air. Kemudian adalah media tanam. Untuk media tanam pada tanaman anggur, ada baiknya kita mempersiapkan media tanam tuh yang bersifat poros. Bersifat poros itu maksudnya adalah mudah menyerap air, kemudian mengalirkan air hingga ke bawah, karena di bawah lubang, di bawah pot dasar lubang itu sudah ada, jadi air bisa mengalir keluar dan tidak berlama-lama di dalam media tanam. Di sini saya menggunakan campuran dari sekam bakar, kemudian sekam lapuk, dan juga sebagian kecil tanah. Untuk bagian tanah saya persentasikan sekitar 30% ya, lebih dominan ke sekamnya. Dan untuk pupuk dasar saya menggunakan kohe kambing halus yang saya campurkan langsung ke media tanam di awal tanam. Jadi saya aduk jadi satu dengan media tanam lain. Tentunya kohe kambing halus ini sudah terfermentasi dengan baik ya, saya beli di toko pupuk. Namun jika kalian tidak memiliki kohe kambing halus, kalian bisa menggunakan kohe kambing yang masih berbentuk butir seperti ini. Hanya saja saran saya ketika kalian menggunakan kohe kambing yang masih butir, cukup gunakan sebagai topping ya, atau di atasnya saja. Ketika kita sudah memberikan media tanam ke dalam pot, baru kita taburkan kohe kambing yang masih berupa butiran itu di atas media tanam. Karena menurut pengalaman saya, waktu saya mencampurkannya secara langsung media tanam dengan kohe kambing yang masih berbentuk butir, dan ternyata kohe kambingnya itu belum terfermentasi. Ditambah lagi ketika musim hujan, saya waktu itu menempatkannya di luar ruangan, jadi terkena hujan terus menerus, kondisinya jadi seperti ini. Daunnya jadi menguning seperti ini, mungkin karena media tanamnya terlalu lembab ya, karena sering terkena air hujan. Selain itu juga di dalamnya itu terdapat kohe kambing yang belum terfermentasi. Akibatnya ya seperti ini, daunnya menguning. Meskipun kita bisa menggantinya dengan media tanam yang baru, tapi itu tetap saja memakan waktu dan merepotkan ya. Karena kohe kambing halus yang saya gunakan ini sudah terbukti terfermentasi, jadi saya rasa aman saja jika saya campur langsung dengan media tanam yang sudah saya siapkan ini. Untuk sekam bakarnya saya buat sendiri ya, waktu itu di video juga sudah saya siapkan bagaimana cara membuat sekam bakar sendiri di rumah. Dan saya juga mencampurkannya dengan beberapa bagian dari kayu sehingga menjadi arang langsung siap untuk dicampur ke media tanam. Untuk penanaman awal jangan lupa untuk mengukurnya ya, media tanamnya dengan tanaman atau pohon anggurnya. Sesuaikan batang bawahnya, jangan sampai tertutup semua. Kalau tertutup semua takutnya nanti
batang atas atau anggur importnya malah keluar akar sehingga jatuhnya malah on root. Ini adalah jenis anggur NSM atau New Shine Muscat dengan batang bawah Red Master ya. Kalau umur sekitar 2 bulan 3 bulan mungkin saya dapat dari teman di tempat saya, mungkin sekitar setengah bulanan atau sekitar 2 minggu 20 harian ya. Setelah di tempat saya rasa ini sudah beradaptasi, jadi saya langsung pindah tanam saja ke pot yang agak besar untuk saya kembang biakan lagi. Karena menurut info sih ada yang bilang Shine Muscat itu sulit untuk dibuahkan ya. Dan itu merupakan PR bagi saya dan juga tantangan bagi saya bagaimana cara mengembangkan anggur jenis Shine Muscat ini. Pelepasan polybag hati-hati, jangan sampai ambiar. Ini akarnya juga sudah terlihat ya, masih putih, berarti tandanya akarnya aktif. Langsung saja kita pendam, kita isi dengan media tanam baru yang penuh dengan nutrisi. Saat menimbun media tanam, media bawaan dari pohon anggur ini jangan sampai menutupi sambungan antara batang bawah dan juga batang atas. New Shine Muscat, inilah ciri-cirinya, ciri-ciri fisik dari penampakan New Shine Muscat. Daunnya seperti ini ya, warna daunnya hijau cerah, terlihat pertumbuhannya itu bagus, subur, dan terlihat di ujung batang muda itu terdapat bulu-bulu halus. Ini juga tunasnya aktif, terlihat subur ya. Semoga cepat pertumbuhannya, subur dan cepat berbakti menghasilkan buah New Shine Muscat. Dan ini juga saya melakukan pindah tanam bibit varian sengketa maksudnya dibalik nama NN06 dan juga Portugis Dream ini ada cerita di antara mereka ya. Saya tidak tahu cerita sebenarnya bagaimana, tapi antara NN06 dan juga Portugis Dream itu sempat diperdebatkan, buahnya sama, hanya saja namanya yang berbeda. Itu tadi yang saya sebutkan, ada cerita di balik mereka. Ciri-ciri dari tampilan fisiknya itu seperti ini dibandingkan dengan New Shine Muscat. Daunnya seperti ini, daun muda dan juga daun tua terkadang itu bentuknya beda ya. Jadi kita kalau memang belum berpengalaman tuh agak sulit membedakan atau mengetahui jenis varian dari pohon anggur ini varian apa. Seperti ini bentuk daun dari Portugis Dream. Ini juga saya mau pindah tanam dari polybag ke pot. Ini terlihat perakarannya subur ya, banyak, masih aktif, warnanya putih. Langsung saja dibenamkan, diukur ketinggian dari potnya dan juga diperhatikan sambungan batang bawah dengan batang atas jangan sampai terkubur. Oke, hampir selesai. Untuk topping bagian atas saya memberikan seresah daun bambu kering ya. Di tempat saya banyak sekali seresah daun bambu, karena di belakang rumah adalah rimbunan bambu, jadi saya memanfaatkan daun bambu kering yang berjatuhan itu sebagai topping dari tiap tanaman yang saya tanam di rumah. Ini dia seresah daun bambunya. Kita bisa memberikannya sebagai topping, sebagai mulsa untuk mencegah kelembaban yang terlalu tinggi atau mencegah penguapan terlalu tinggi ketika nanti di musim panas. Selain itu juga ini bisa menjadi kompos alami ya, kompos daun. Untuk kompos dari daun bambu saya pernah membuat videonya, silahkan dilihat apa saja manfaat dari seresah daun bambu jika kita jadikan sebagai kompos untuk tanaman kita, karena manfaatnya itu sangat luar biasa untuk tanaman kita. Dan terakhir, untuk langkah terakhir saya memberikan magnesium sulfat yang saya campur dengan air
dengan takaran 1 sendok makan. Saya campur dengan 5 hingga 6 liter air. Lalu saya siramkan ke tanaman yang baru di repotting tadi. Alasannya kenapa? Untuk mencegah terjadinya stres akibat dari pindah tanam. Karena media tanam baru, lingkungan baru, terkadang jika perlakuannya kurang pas, tanaman akan stres dan layu. Untuk mencegah hal itu terjadi, saya memberikan magnesium sulfat untuk penyiraman awal hingga luber, hingga tumpe-tumpe ya, penyiraman jenuh. Setelah itu besok atau lusa juga tidak perlu disiram karena media tanamnya masih basah. Jika kalian tidak memiliki magnesium sulfat, juga bisa menggunakan air dari cucian beras. Itu juga mengandung vitamin B, B1 untuk mencegah stres tanaman ketika saat pindah tanam. Untuk penempatan pot, usahakan diberikan ganjalan di bawah pot ya, agar tidak langsung menyentuh tanah. Untuk jaga-jaga, karena ketika hujan biasanya debit air terlalu tinggi itu bisa merendam sebagian pot. Jika terendam, maka kondisi dalam pot itu akan terlalu lembab ya, bisa menyebabkan busuk akar pada tanaman anggur ini. Jadi biasanya saya selalu menggunakan ganjalan, entah itu berupa batu bata atau apapun, yang penting dia tidak bersentuhan langsung dengan tanah seperti ini. Baiklah, saya rasa cukup sekian berbagi cara bagaimana pindah tanam, proses dari awal hingga akhir, hingga penempatan pot di lapangan atau di ruang yang kita ingin tempatkan. Di sini juga ada beberapa varian seperti ini, ada Ghostfy ya, yang rencananya saya buat dengan sistem teralis. Ini saya tanam 15 Desember tahun lalu. Sekarang Februari, baru sekitar 2 bulan ya. Masih proses pembentukan cabang sekunder di sini. Saya menggunakan pipa pralon listrik. Dan ini adalah Saint Muscat. Ini Portugis Dream ya. Ini Portugis Dream yang baru kita pindah tanam tadi, dengan sistem lingkaran seperti ini. Baik, saya cukupkan sekian. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan mohon koreksinya, tulis di kolom komen. Kita berbagi, saya hanya sekedar sharing, bukan bermaksud untuk menggurui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.